Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000, sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdraw-nya. Dari segi pair-nya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Terjahit. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan malam ini sampai dengan besok tanggal 26 Maret 2025. Dari segi fundamentalnya untuk Amerika yang akan menjadi fokus nanti jam 9 waktu Indonesia Barat, ada kepercayaan konsumen dan penjualan rumah ya, ini yang akan menjadi antisipasi. Misalkan datanya di atas daripada data yang sebelumnya atau di atasnya dari perkiraan, tentunya ngedorong untuk indeks dolar bergerak ke atas atau positif. Tetapi kalau misalkan di bawah daripada data yang sebelumnya, ada potensi jangka pendek itu negatif untuk indeks dolar. Kemudian dari segi teknikalnya, dari indeks dolar sendiri kenaikannya kemarin itu kurang lebih juga mencapai level area minor bagian atas di kisaran 104.400-an ya, dan mendadak turun ke bawah. Saat ini bermain-main di level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 104.05. Kalau misalkan untuk malam ini mampu kedorong ke bawah dan kehilangan level tersebut, yang akan menjadi antisipasi adalah level area minor yang jatuh di kisaran blok merah bagian bawah 10391 sampai dengan 103.97 ya. Ini antisipasi untuk malam ini ataupun sampai dengan besok. Misalkan minimal H4-nya mampu tutup di bawahnya 104.05 pembulatan ya. Jadi untuk indeks dolar itu ada potensi kemungkinan sih minggu ini pelan-pelan bisa aja ngerambat ke bawah. Tetapi dari segi template kecilnya, waspadai untuk saat ini. Yang akan menjadi antisipasi adalah level area bagian bawah terlebih dahulu, kurang lebihnya 103.91. Tetapi kalaupun ada kenaikan untuk malam ini, gambaran saya masih belum jauh-jauh, perkiraan masih tetap di area 104.34 sampai dengan 104.43, maksimum kemungkinan masih berada di bawahnya resisten kedua weekly. Potensi setpiece dari segi template kecil, waspadai antara history high minggu yang sebelumnya sampai dengan level area minor bagian bawah. Kunci penurunannya masih tetap berada di bawahnya 103.58. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah tersebut, hati-hati, waspadai potensi tetap arah atas. Selanjutnya masuk ke gold. Pergerakan untuk gold open market itu berada di zona tengah atau sebagai pivot. Kenaikannya itu masih belum terkonfirmasi. Body candle-nya tutup di atasnya 3030 ya, kurang lebih. Body candle-nya penutupan di hari yang kemarin itu masih tetap berada di bawah level area tersebut. Dan penurunannya untuk kemarin itu, misalkan untuk level area SRP-nya ini saya pecah, dia kurang lebihnya pas ngambil level area minor bagian bawah yang berada di kisaran 3000 sampai dengan 3005 ya, kurang lebih ada di sini, dan mendadak kedorong ke atas kembali. Posisi harga saat ini untuk gold balik lagi bermain-main di zona tengah, blok abu-abu dengan batasnya atasnya 3030 dan batas bawahnya 3010. Penurunan jangka pendeknya tadi itu juga masih belum mampu bergerak di bawahnya 3010. Jadi hati-hati, jangka pendek sebagai kunci untuk penurunan lebih lanjut masih tetap berada di 3010. Misalkan untuk malam ini harga mampu bergerak di bawah level area tersebut, yang akan menjadi antisipasi targetnya sampai dengan besok kurang lebih di kisaran 3000 kurang lebihnya sebagai level area minor, dikarenakan di kiri baru sekali retest tetapi masih belum ada konfirmasi penutupan di bawah level area tersebut, dan maksimum gambaran saya tidak jauh-jauh di antara 2995, kemungkinan masih berada di atasnya 2982. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, saat ini harga itu pelan-pelan ngerambat ke atas dan bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot antara 3019 dan 3017. Kunci kenaikannya tetap belum ada perubahan 3030 selama minimal H4-nya belum mampu tutup di atasnya 3030. Waspadai potensi arah bawah terlebih dahulu, gambaran saya adalah 60%.
Dan kalau misalkan kehilangan 3030, kalaupun ada kenaikan, kemungkinan ringnya pun terbatas malam ini sampai dengan besok, tidak jauh-jauh di antara yang pertama 3035 sampai dengan 3039 sebagai level area minornya, kemudian resisten pertama weekly 3044. Kunci kenaikan lebih lanjut untuk minggu ini dari segi time frame H4 ke atasnya, misalkan ada body candle yang mampu tutup daily close-nya di atasnya resisten pertama weekly yang berada di 3044, baru ada potensi kemungkinan akan membuat ATH baru. Tetapi selama nanti dari segi daily close-nya belum mampu tutup di atasnya 3044, waspadai potensi arah bawah terlebih dahulu. Tapi untuk hari ini saya lebih prepare zona pantaunya yang pertama adalah di antara 3030 terlebih dahulu. Selama H4-nya masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell kembali. Tetapi kalau misalkan mampu bergerak di atasnya, level area minor ini yang akan menjadi antisipasi yang kedua. Kemudian hati-hati karena untuk harga saat ini itu masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivotnya antara 1 sampai dengan 3 jam ke depan, pantau terlebih dahulu di 3010. Misalkan kehilangan level area tersebut, target selanjutnya 3000 sebagai level area minor, maksimum gambaran saya tidak jauh-jauh, pantau di antara 2995 sampai dengan 2982. Tetapi kalau misalkan nanti ada penurunan dan sekali lagi ke reject di area 3010 dan ada konfirmasi pembalikan arah dari segi time frame satunya, bisa jadi harga akan bermain-main terlebih dahulu atau sideways di antara zona yang saya blok abu-abu. Jadi kesimpulannya untuk gold, saya sebenarnya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya maksimum antara 2995 sampai dengan 2982 terlebih dahulu. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin antisipasi kemarin kenaikannya di level area minor ini sudah diambil dan mendadak turun ke bawah. Penurunannya ketahan di resisten pertama weekly yang saat ini menjadi support. Kenaikannya setelah dari arah 86.400-an, harga masih bermain-main di 87.400-an ya. Misalkan dari segi time frame kecilnya nanti kehilangan level area history high di minggu yang sebelumnya yang berada di 87.400-an, kemungkinan masih belum jauh-jauh. Gambaran saya sampai dengan besok masih tetap di bawahnya area minornya yang berada di blok merah 88.200 sampai dengan 88.700-an. Tetapi kalau ada penurunan lebih lanjut dan terkonfirmasi mampu bergerak di bawahnya 86.400-an, waspadai potensi arah zona tengah atau sebagai pivot. Ada 3 level area ini yang akan menjadi zona pantaunya 85.000, 84.300-an dan maksimum 83.500-an terlebih dahulu. Saya lebih prepare untuk Bitcoin dari segi time frame jangka pendeknya atau di bawah H4, kemungkinan potensi koreksi itu ada, tetapi pantau dulu mampu atau tidak malam ini bergerak di bawahnya 86.400-an. Kalau misalkan tidak mampu, bisa aja ini ayunan dulu ke atas mendekati level area minor baru turun ke bawah. Untuk planning sell-nya, kalau menurut saya silahkan pantau sendiri. Yang pertama, pantau di antara 87.400 sampai dengan 86.400-an, di mana ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu bearish engulfing, doji, hammer, atau konfirmasi pembalikan arah. Referensi yang pertama kemungkinan di antara ring area zona yang saya blok hijau. Kemudian alternatifnya, planning sell kemungkinan berada di level area minor yang berada di antara 88.200 dan di bawahnya 88.700-an. Dari targetnya, saya lebih prepare target di antara zona tengah atau sebagai pivot dengan batas atasnya 85.100-an. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD harga kembali lagi ke atas. Untuk yang kemarin kenaikannya itu masih ke reject di batas atas pivot yang berada di 1.29700. Mendadak drop ke bawah, tetapi dia masih ketahan di area zona yang saya blok orange atau sebagai support pertama weekly. Harga kembali lagi di zona tengah atau sebagai pivot. Kunci untuk malam ini, misalkan mampu maintain di atasnya 1.29700, kemungkinan next targetnya berada di level area resisten pertama yang berada di 1.2993 sampai dengan physical price levelnya kemungkinan nggak jauh-jauh di 1.3000. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya nanti ada kenaikan dan sekali lagi ke reject di level area 1.29700, ada potensi ini akan balik lagi ke support atau bisa dikatakan potensi sideways di antara 1.29700 sampai dengan 1.29500 untuk batas atasnya. Batas bawah sideways-nya berada di support pertama weekly yang
berada di 1.2900-an sampai dengan 1.2886. Waspadai potensi arah bawah kembali atau sideways ya. Terdekatnya adalah di support pertama, tetapi untuk 1 sampai dengan 3 jam ke depan pantau kurang lebih di level area pivot dan batas atas pivot. Saya lebih prepare day trade-nya persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell kembali, memanfaatkan misalkan terjadi sideways dari segi time frame kecilnya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga ini sudah terkonfirmasi mampu bergerak atau break low di minggu yang sebelumnya 1.0795. Posisi harga saat ini tuh kenaikannya masih ketahan di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.0822. Antisipasi atau zona pantaunya untuk Euro USD malam ini sampai dengan besok, misalkan dia mampu maintain di atasnya 1.0822 yang akan menjadi next target. Pantau selanjutnya adalah di level area minor terlebih dahulu di kisaran blok merah yang ada di sini 1.0834 sampai dengan 1.0843. Selama harga masih belum mampu bergerak di atasnya zona yang saya blok merah di sini, saya lebih prefer menunggu konfirmasi pembalikan arah untuk cari ancang-ancang setup sell kembali. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prefer batas bawah atau sebagai level area minor 1.0775 sampai dengan 1.0763 ini yang akan menjadi targetnya. Misalkan saya gambar, planning sementara adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi akan saya pantau terlebih dahulu malam ini mampu atau tidak harga kedorong ke level area minor. Misalkan mampu, kemungkinan akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell dengan jarak untuk stop loss-nya adalah 25 pip, dari segi targetnya ruang gerak sekitar 60 pip. Cuman kalau untuk nanti harga ternyata body candle dari segi time frame H4-nya masih belum mampu tutup di atasnya 1.0822. Referensi sell ini bisa aja kegeser di bawahnya level area tersebut ya. Mana yang valid sesuaikan dengan planning ataupun analisa masing-masing. Tetapi sebagai kesimpulannya Euro USD saya lebih prepare day trade-nya adalah cari ancang-ancang setup sell kembali ring area. Untuk targetnya masih belum bisa jauh-jauh. Selanjutnya adalah untuk AUD/USD. Pergerakan untuk AUD/USD harga ini penurunannya itu blok orange bagian bawah antara 0.6279 sampai dengan 0.6257 ini yang akan menjadi antisipasi ya. Misalkan level area tersebut bertahan, hati-hati waspadai terlebih dahulu arah zona tengah atau sebagai pivot. Saat ini kejadian harga atau AUD/USD ini bergerak mendadak ke dorong ke atas sebagai level kunci nanti itu berada di 0.63400. Jadi selama minimal H4-nya atau idealnya adalah daily-nya belum mampu tutup di atasnya 0.63400, saya lebih prefer menunggu konfirmasi pembalikan arah untuk cari ancang-ancang setup sell. Misalkan saya gambar untuk referensi sell-nya, cari sendiri, intinya adalah di bawahnya 0.63400 sampai dengan area zona tengah atau sebagai pivot di sini untuk titik entry-nya. Pastikan sendiri atau sesuaikan juga dengan planning masing-masing ya. Di kiri kalau kita lihatin di sini juga ada zona supply yang masih fresh. Jadi saya lebih prefer planning misalkan ada konfirmasi pembalikan arah di antara pivot dan batas atas pivot, kemungkinan akan saya pertimbangkan untuk cari ancang-ancang setup sell dengan jarak stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 30-an pip. Tetapi dari segi target atau TP-nya saya lebih prepare yang pertama adalah sedikit di atasnya history low minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 65 pip. Maksimum untuk minggu ini saya lebih prepare level area minor bagian bawah yang berada di antara 0.62400 sampai dengan 0.62300-an. Kurang lebihnya sekitar 85 sampai dengan 90 pip. Jadi untuk AUD/USD zona pantaunya bagian atas sebagai level kuncinya saya lebih prepare pantau di 0.63400. Selama belum mampu bergerak di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk untuk cari ancang-ancang setup sell kembali. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD kenaikannya dari bawah kemarin ketahan di zona tengah atau sebagai pivot weekly 1.4329. Harga saat ini itu balik lagi kedorong ke bawah mencapai support pertama weekly yang berada di 1.4282. Kunci untuk jangka panjangnya atau jangka minggu ini, misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di bawahnya history low minggu yang sebelumnya yang berada di 1.4259, baru ada potensi arah support. Tetapi selama daily close-nya belum mampu tutup di bawah history low minggu yang sebelumnya, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy kembali ya di antara dua level area yang saat ini antara support dan history low minggu yang sebelumnya. Sebenarnya adalah titik ideal untuk cari ancang-ancang setup buy, konteksnya hanya day trade. Cuman
Di antara dua level area tersebut, mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Misalkan dapat harga sekarang untuk open posisi pembeliannya, pertanyaannya adalah sedikit di bawahnya history low minggu yang sebelumnya, jarak untuk stop loss-nya ruang gerak sekitar 30 pip, berani atau tidak. Tetapi kalau misalkan ada kesempatan antara 1 sampai dengan 3 jam ke depan, ternyata harga mampu kedorong ke bawah, masuk di antara blok orange, dari segi stop loss ini bisa ditekan lebih minim ya. Jadi untuk planning buy, kalau referensi dari saya, intinya cari di atasnya history low minggu yang sebelumnya dan sedekat mungkin di level area support pertama weekly. Dari sekitar CTP-nya, saya lebih prepare batas atas pivot ini yang akan menjadi target ruang gerak sekitar 60-an pip. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss kecenderungan sih ini sideways. Ring areanya untuk minggu ini potensi sideways adalah di antara 0.8835 sampai dengan history high minggu yang sebelumnya yang berada di 0.8851. Potensi sideways area bagian bawah adalah di pivot dan batas bawah pivot 0.8803 dan 0.8791. Kunci penurunannya itu berada di batas bawah pivot. Jadi selama daily close-nya masih belum mampu tutup body candle-nya di bawah level area tersebut, kalau misalkan memanfaatkan potensi sideways untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun setup sell, usahakan sedekat mungkin di antara dua level area yang saya kotakin di sini ya. Cuman harga saat ini kan kategorinya berada di tengah-tengah, jadi saya lebih prepare mudah-mudahan sih ada kesempatan kedorong ke bawah antara 1 sampai dengan 3 jam ke depan. Kalau terjadi konfirmasi pembalikan arah di antara dua level area yang saya kotakin di sini, planning baik kemungkinan akan ada dari segi target atau TP-nya antara resisten pertama weekly sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Misalkan saya gambar, sementara ini masih belum valid, mudah-mudahan masih ada kesempatan kedorong ke bawah dari segi jarak stop loss-nya ruang gerak sekitar 20 pip. TP pertamanya itu ruang gerak sekitar 30 pip, maksimum adalah di history high minggu yang sebelumnya kurang lebih 45 pip. Konteksnya hanya sebatas day trade dan memanfaatkan potensi misalkan ada sideways berlanjut. Yang terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen kenaikannya sesuai yang diantisipasi. Resisten kedua weekly 150.800 kurang lebih pas, tidak jauh-jauh di level area tersebut. Harga berhenti dan ada reaksi. Saat ini balik lagi kedorong ke bawah, masuk kembali di history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 14983. Jadi untuk kuncinya pantau di kiri di sini kan juga ada zona demand. Kalau minimal H4-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 149.800-an, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah buy kembali, tetapi day trade-nya TP 150.800 kurang lebih ada di kisaran level area tersebut ya. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan 14983, yang akan menjadi next target selanjutnya adalah di area zona tengah atau sebagai pivot sebelum USD Yen kembali ke area resisten terlebih dahulu. Jadi gambaran saya untuk USD Yen malam ini ataupun sampai dengan besok ada potensi bisa aja ini nanti balik ke atas. Waspadai dua level area yang ada di sini, 150-100 dan 14983 terlebih dahulu. Bisa aja ini nanti mendadak kedorong kembali ke atas, juga bisa terjadi selama level area 149.800 aman, atau dia kehilangan level area tersebut mengambil zona tengah atau sebagai pivot, baru ada potensi kenaikan kembali. Untuk saat ini wait and see, persiapan cari ancang-ancang setup buy, pantau antara dua kotak yang ada di sini ya untuk planning buy-nya malam ini ataupun sampai dengan besok ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.